Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, biar lebih bersemangat, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ya, gerak berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Apakah ada peserta didik yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Kebetulan Alfa ya? Berarti tidak berhalangan. Atas nama? Semoga besok bisa bergabung dengan kita untuk pembelajaran yang lain. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kaitannya dengan toleransi, masih berhubungan dengan materi minggu kemarin tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 256 tentang bacaan lam dan ro. Sekarang tinggal kita melanjutkan tentang materi toleransi. Untuk itu silakan perhatikan ke depan dulu. Toleransi tadi. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membuat karya terkait pemahaman tentang toleransi dalam beragama. Kalian boleh bikin quote, boleh bikin cerpen, boleh bikin puisi, boleh bikin flyer, ataupun bikin kaligrafi. Misalkan ada yang tulisannya bagus Arabnya, bisa nulis Quran surah Al-Baqarah dengan kaligrafi yang cantik, boleh seperti itu. Kalian pilih salah satunya, kemudian kalian silahkan nanti di situ ada tulis nomor 1 jenis karya. Misalkan kalian pilih quote-nya, misalkan jenis karya quote, alat yang dibutuhkan, misal pulpen dan kertas misalnya. Nah, hasil karya siswa, nah, di situ kalian tulis quote-nya. Di bawah kolomnya ada tulisan hasil karya siswa. Silahkan nanti hasil karya siswanya ditulis di situ. Nanti perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan di depan hasil tugas kelompok. Yang pertama kaitannya dengan toleransi atau sikap menghargai sebuah perbedaan. Toleransi adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, sudut pandang, dan merupakan sikap toleransi. Kita dapat hidup berdampingan karena kita mempraktekkan toleransi itu. Kemudian, kenapa sih kita harus hidup dengan sikap toleransi itu? Seberapa pentingkah toleransi? Toleransi salah satu yang terpenting adalah dengan kita bertoleransi, kita dapat menghindari perpecahan dan konflik. Contoh misalkan seperti di kelas ini, kita sudah tahu bahwasanya Mas Miftah Rozak polanya seperti itu ya. Kita bisa mentoleransi nggak? Kalau kita tidak bisa mentoleransi, kita pasti bakalan benci selama-lamanya sama Rozak. Tapi karena kita sudah paham Rozak memang modelnya seperti itu, maka kita bisa mentoleransi hal itu, maka kita tidak lagi perlu memusuhi rasa. Itu salah satu pentingnya rasa toleransi. Kemudian meningkatkan persatuan karena keberagaman. Maksudnya perbedaan yang ada itu bukan lantas
membuat kita jadi terpecah belah, tapi dengan perbedaan itu kita harus bisa menghargai, kita harus bisa menghormati sifat perbedaan itu. Ada apa Mas? Nah, Mas Rosak modelnya seperti itu. Alhamdulillah langsung dicontohkan. Jadi nggak perlu emosi menyikapi dengan pola Mas Rosak yang sama. Kemudian mendorong kehidupan yang tenang dan harmonis di masyarakat. Contoh, misal ketika kita punya tetangga yang non muslim atau keluarga yang non muslim, misalkan ya Mas Banjir ya, kita tidak boleh memaksakan dia masuk ke agama Islam, atau kita jangan sampai kita juga ikut agama mereka, karena setiap agama pasti punya keyakinan agama saya yang paling benar. Menurut agama Kristen pun sama, agama Kristennya yang paling benar. Maka sebaik-baik agama, kalau menurut menurut Islam ya sebaik-baik agama ya agama Islam. Tapi kalau menurut agama Kristen, sebaik-baik agama ya agama Kristen. Kita harus menerima itu tanpa harus kita melakukan, tanpa harus kita meyakini bahwa itu pendapat yang betul itu tidak. Kemudian mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dan bekerja sama dengan orang lain. Contoh, ketika kita melihat di sekolahan, salah satu kegiatan di sekolahan, apakah di satu sekolahan itu jadi kepala sekolah semua? Ya. Kalau jadi kepala sekolah semua, namun nanti gak ada guru yang ngajar, maka ada satu kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada rektor. Ini kan perbedaan, keberagaman. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi. Itu kaitannya dengan toleransi. Kemudian ada salah satu contoh video toleransi, silahkan nanti disimak baik-baik. Video toleransi yang ada di YouTube yang akan saya tayangkan. Silahkan sambil kalian mencermati ini, sambil mencermati video, nanti silahkan kalian bikin ringkasan apa yang dipraktekkan dalam video ini. Ceritakan sesuai dengan apa yang ada di video, kemudian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, silahkan disimak baik-baik video. Nah, kalau pakai seperti itu berarti di daerah. Nah, kalau itu berarti LKPD yang sudah dibagikan silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di petunjuk yang ada di LKPD. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk yang LKPD yang di nomor 2. Silakan dikerjakan dulu. Ceritakan kembali apa yang sudah ditayangkan tadi. Di situ ada contoh toleransi yang seperti apa. Jadi ada seorang anak yang notabene agamanya Hindu, lihat anak yang agamanya Islam mau berangkat sholat Jumat. Nah, itu diceritakan kembali dengan bahasa, dengan singkat saja, tidak perlu panjang-panjang.
Oke, sudah waktunya sudah habis. Silahkan perwakilan dari kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelas 8C kelompok 2 anggota Indra Husni, Iman Adisa Putri, Indonesia Internasional, Indiana Adisa Putri Kurniawan, Anissa Putri, Salsabila Indonesia, Nini Sutani Putri, Nazwa Nurul Zaka, dan Nadia Rizky. Ceritakan kembali makna toleransi dan hikmah toleransi dalam berhidup masyarakat. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan bekerja sama antara masyarakat yang memiliki perbedaan. Ceritakan kembali praktek toleransi yang ada di dalam dunia dengan saat ada anak yang beragama Hindu melihat anak yang beragama Islam, hendak beragama masih anak merasa iba dan menunjukkan sepedanya kepada anak itu. Beberapa saat kemudian anak Islam itu mengabaikan sepedanya dan berterima kepada anak Hindu itu, dan mereka pun pergi ke rumah anak Islam itu karena anak itu memasak rawon adalah makanan kesukaan anak Hindu. Mereka jalan ke rumah anak Islam itu bersama-sama. Penerapan dan juga toleransi pada masa sekarang. Tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak membawa ibadah orang lain, dan tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan bunuh. Sudah? Oke, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kalau tidak ada lagi. Jadi untuk pembelajaran hari ini atau kesimpulannya, jadi pada pagi hari ini kita mempelajari tentang toleransi, baik itu hikmahnya maupun pentingnya toleransi, maupun tata cara agar kita bisa mentoleransi dalam kehidupan sosial keagamaan. Itu. Kemudian untuk yang terakhir, untuk tugas terakhir hari ini, nanti kalau misalkan waktunya tidak cukup berarti silahkan dikerjakan di rumah. Oke. Ini untuk tugas yang selanjutnya, tes formatif, yaitu apa pengertian toleransi, bagaimana cara menerapkan toleransi di sekolah. Yang ketiga, jika memiliki teman non-muslim, bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan teman kalian. Jika melihat agama Islam dihina dalam media sosial, apa tanggapan kalian? Kemudian apa hikmah dari toleransi? Itu tugas yang berikutnya. Karena waktunya tidak mencukupi, nanti silahkan dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Silahkan kita selesaikan pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.